Siapa yang tidak kenal dengan serangga cantik yang satu ini? Kupu-kupu adalah salah satu makhluk hidup terindah yang ada di bumi. Julukan sebagai bunga terbang pun menempel pada serangga bersayap ini. Metamorfosis kupu-kupu adalah salah satu keajaiban alam yang paling luar biasa dan seringkali dianggap sebagai simbol perubahan, kehidupan baru, dan keindahan. Dari sebuah telur mungil hingga menjadi serangga bersayap yang anggun dan penuh warna, proses ini membawa kita melalui serangkaian perubahan biologis yang luar biasa. Melalui 4 fase utama mulai dari fase telur, fase larva atau ulat, fase pupa atau kepompong, dan terakhir fase kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu menjalani transformasi yang mengubah tubuhnya secara unik, seolah-olah menjadi makhluk yang sepenuhnya berbeda di setiap tahap. Sebagai serangga yang biasanya terbang di siang hari atau diurnal, kupu-kupu termasuk dalam ordo Lepidoptera dan dikelompokkan dalam subordo Rhopalocera. Keseharian hidup kupu-kupu ini selalu berkaitan erat dengan tanaman berbunga. Sebagai serangga penyerbuk bunga tanaman, kupu-kupu berperan secara ekologis dalam menghisap nektar bunga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Di Indonesia sendiri memiliki sekitar 2.500 jenis kupu-kupu. Serangga memiliki 4 sayap yang ditutupi sisik kecil. Dan saat kupu-kupu tidak terbang, sayapnya yang cerah dan berpola itu akan terlipat di bagian belakang. Keindahan proses ini tidak hanya terlihat dari hasil akhirnya, yaitu kupu-kupu dewasa yang sering kita lihat beterbangan dari bunga ke bunga. Keajaiban sesungguhnya terletak pada proses rumit di balik metamorfosis yang memungkinkan makhluk kecil ini menjalani hidup yang penuh perubahan. Semua kupu-kupu memulai kehidupannya dari sesuatu yang sangat kecil dan hampir tak terlihat, yaitu telur. Kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya pada daun tanaman inang, yang merupakan tanaman yang akan menjadi makanan bagi larva setelah menetas. Pemilihan tanaman inang ini sangat penting, karena ulat hanya dapat makan jenis daun tertentu yang cocok dengan spesies mereka. Dalam dunia kupu-kupu, pemilihan tanaman ini didasarkan pada naluri yang dipandu oleh isyarat kimia dari tanaman itu sendiri. Telur kupu-kupu biasanya berukuran sangat kecil, seringkali hanya beberapa milimeter, dan bisa berbentuk bulat, lonjong, atau memiliki pola yang sangat unik di permukaannya. Struktur luar telur yang terlihat sederhana sebenarnya adalah pelindung yang kuat bagi embrio yang sedang berkembang di dalamnya. Selama beberapa hari bahkan lebih dari seminggu, tergantung pada spesiesnya, embrio ini akan tumbuh, dengan menggunakan nutrisi yang disediakan oleh telur untuk mempercepat perkembangannya. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang meletakkan telur dengan jumlah sedikit, sekitar 30 butir atau bahkan bisa dihitung jari. Beberapa spesies lainnya menghasilkan jumlah telur yang tergolong banyak, yakni sekitar 100-200 butir sepanjang hidupnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa faktor lingkungan, terutama suhu dan kelembaban, berperan penting dalam menentukan waktu menetasnya telur. Di iklim yang lebih hangat, telur akan menetas lebih cepat, sementara di daerah yang lebih dingin, perkembangan embrio dalam telur bisa berlangsung lebih lama. Setelah waktu yang cukup, telur akan mulai retak, dan kehidupan baru akan keluar dalam bentuk larva kecil, yang dikenal sebagai ulat. Begitu keluar dari telurnya, ulat muda segera memulai salah satu fase terpenting dalam siklus hidup kupu-kupu, yaitu pertumbuhan. Pada fase ini larva akan sangat selektif dalam hal pemilihan makanan. Larva hanya memakan makanan yang bersumber dari tumbuhan inang yang telah dipilih kupu-kupu betina sewaktu meletakkan telurnya. Fase ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Pada fase ini,
Ulat berfokus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin nutrisi untuk mempersiapkan transformasi besar yang akan datang. Ulat memiliki struktur tubuh yang didesain khusus untuk makan tanpa henti, dengan rahang yang kuat dan sistem pencernaan yang efisien. Selama hidupnya sebagai ulat, makhluk kecil ini akan mengalami beberapa kali molting atau pergantian kulit. Kulit ulat yang kaku tidak bisa tumbuh seiring dengan tubuhnya yang membesar, sehingga pada saat tertentu, ulat harus melepaskan kulit lamanya dan menggantinya dengan yang baru, yang lebih besar dan lebih fleksibel. Proses molting ini terjadi sebanyak 5 kali selama fase larva, dan setiap kali selesai, ulat akan tumbuh lebih besar dan lebih siap untuk menghadapi fase berikutnya. Yang menarik, meskipun ulat tampak sangat berbeda dari kupu-kupu dewasa, bagian tubuh kupu-kupu sebenarnya mulai terbentuk selama fase larva. Hal ini terjadi berkat sel imaginal, yang merupakan kelompok sel khusus yang sudah ada sejak fase embrio. Sel-sel ini akan membentuk sayap, kaki, mata, dan antena pada fase kupu-kupu dewasa. Selama fase larva, sel imaginal ini tetap tidak aktif, tetapi akan berkembang pesat begitu ulat memasuki fase kepompong. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa fase larva tidak hanya tentang makan dan tumbuh. Ulat juga menggunakan berbagai strategi untuk bertahan hidup dari predator. Banyak ulat yang mengembangkan warna atau pola tubuh yang menyamarkan mereka dengan lingkungan sekitarnya, bahkan mampu menghasilkan racun, sehingga membuat mereka tidak disukai oleh predator seperti burung dan serangga lainnya. Setelah ulat mencapai ukuran yang optimal dan menyimpan cukup energi, ulat akan memasuki fase pupa, yang mungkin merupakan fase paling ajaib dalam seluruh proses metamorfosis. Pada tahap ini, ulat berhenti makan dan mencari tempat yang aman untuk berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong inilah perubahan yang paling menakjubkan dan dramatis terjadi, meskipun dari luar tampak seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Proses metamorfosis selama fase pupa melibatkan dekomposisi hampir seluruh tubuh ulat. Jaringan tubuh ulat akan terurai oleh enzim khusus, sementara sel-sel imaginal yang sebelumnya tidak aktif mulai berkembang menjadi bagian-bagian tubuh baru. Sayap, antena, kaki, mata, dan organ reproduksi semuanya dibentuk dalam kepompong, dan apa yang tadinya ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Salah satu temuan menarik dari penelitian ilmiah mengenai metamorfosis kupu-kupu adalah otak ulat tidak sepenuhnya dihancurkan selama proses ini. Sebagian dari otak ulat itu tetap utuh, yang memungkinkan kupu-kupu dewasa untuk membawa beberapa memori dari fase larvanya. Studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Georgetown University menemukan bahwa ulat yang dilatih untuk mengenali bau tertentu masih bisa mengingat bau itu setelah mereka berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini menunjukkan bahwa metamorfosis tidak menghapus sepenuhnya ingatan atau kemampuan kognitif yang diperoleh selama fase larva. Proses di dalam kepompong dapat berlangsung selama beberapa minggu, tergantung pada spesies kupu-kupu dan kondisi lingkungannya. Ketika kupu-kupu dewasa sudah sepenuhnya terbentuk, kepompong akan mulai retak, dan kupu-kupu pun keluar. Ini adalah momen yang menakjubkan, di mana makhluk yang dulunya ulat merangkak kini bisa terbang dengan anggun. Fase terakhir dalam siklus hidup kupu-kupu adalah fase dewasa, di mana makhluk ini muncul dari kepompong dengan sayap yang penuh warna dan siap untuk terbang. Pada saat kupu-kupu pertama kali keluar dari kepompong, sayapnya masih basah dan lembut. Kupu-kupu akan memompa cairan ke dalam sayapnya untuk memperkuatnya, dan secara perlahan sayap akan mengering dan mengeras, memungkinkan kupu-kupu terbang untuk pertama kalinya. Di fase ini,
Tujuan utama kupu-kupu adalah mencari makanan berupa nektar bunga dan mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk alami. Ketika mereka menghisap nektar dari bunga, kupu-kupu membantu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya, sehingga tanaman dapat bereproduksi. Meskipun fase dewasa ini adalah puncak keindahan dari kehidupan kupu-kupu, masa hidupnya relatif singkat. Sebagian besar kupu-kupu hanya hidup dalam beberapa minggu, tergantung pada spesiesnya. Namun, selama waktu yang singkat ini, kupu-kupu menjalankan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan spesies mereka melalui reproduksi. Keajaiban metamorfosis kupu-kupu tidak hanya tentang perubahan fisik yang sangat unik dari telur kecil menjadi makhluk bersayap yang anggun. Ini adalah proses biologis yang rumit, diatur oleh hormon, gen, dan faktor lingkungan yang bekerja bersama untuk menciptakan salah satu transformasi paling menakjubkan di alam.